Perkenalkan, saya Meta Ulandari dari NIM 23110051. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan Aldo Saputra, Nadia Meftasari, dan Zaidatul Rahma. Di video kali ini kami akan presentasi dengan materi pengenalan asam amino dan protein dari mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Nurul Widya, SSI, MSI. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri tentang pengenalan asam amino dan protein. Asam amino dan protein merupakan dua konsep yang saling terkait dan sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia. Asam amino adalah unit-unit dasar pembentuk protein, sedangkan protein sendiri adalah molekul besar yang memiliki beragam fungsi vital di dalam tubuh. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas struktur dasar amino. Asam amino merupakan molekul organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Asam amino memiliki gugus karboksil dengan reaksi kimia -COOH dan asam amino dengan reaksi kimia -NH2 yang terikat pada atom karbon. Perbedaan antara asam amino terletak pada gugus samping yang terikat pada atom karbon tengah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis asam amino. Yang pertama yaitu ada asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan harus didapatkan dari makanan seperti leusin, isoleusin, valin, lisin, metionin, fenilalanin, tropofan, dan threonin. Yang selanjutnya itu ada asam amino non esensial, yaitu asam amino yang dapat dibuat oleh tubuh seperti alanin, arginin, asparagin, asparagin, cystein, glutamin asid, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Yang ketiga itu asam amino semi esensial, yaitu asam amino yang dibutuhkan dalam jumlah terbatas seperti histidin dan taurin, khususnya untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Meftasari dari NIM 23110001. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu fungsi asam amino dalam tubuh. Fungsi asam amino dalam tubuh ini terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, pembentukan protein. Asam amino adalah blok bangunan utama untuk pembentukan protein di dalam tubuh yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan. Yang kedua yaitu produksi enzim. Asam amino juga digunakan untuk membentuk enzim, zat yang berperan dalam mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh dan membantu proses metabolisme. Yang ketiga yaitu pengaturan fungsi tubuh. Beberapa asam amino berfungsi sebagai neurotransmitter yang membantu pengiriman sinyal di dalam sistem saraf, serta hormon yang mengatur berbagai proses fisiologis. Materi selanjutnya yaitu pembentukan protein dari asam amino. Protein dari asam amino ini terbagi menjadi tiga, yaitu pertama ikatan peptida. Asam amino berikatan dengan membentuk ikatan peptida, sebuah ikatan kovalen antara gugus karboksil satu asam amino dengan gugus amino asam amino lainnya. Yang kedua yaitu pembentukan polipeptida. Ratusan atau ribuan asam amino akan berikatan membentuk rantai polipeptida yang merupakan struktur primer dari protein. Yang ketiga yaitu pelipatan protein. Rantai polipeptida akan melipat menjadi struktur tiga dimensi yang kompleks, membentuk struktur sekunder, tersier, dan kuaterner dari protein. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zaidatul Rahma. Kepada Zaidatul Rahma, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sumber-sumber protein dalam makanan ada tiga. Yang pertama, protein hewani. Sumber utama protein yang berkualitas tinggi adalah daging, unggas, ikan, telur, dan produk susu seperti keju, yogurt, dan susu. Protein hewani mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Yang kedua, protein nabati. Sumber protein dari tumbuhan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, tempe, dan sereal mengandung sebagian besar asam amino esensial. Protein nabati lebih rendah lemak dan kolesterol daripada protein hewani. Yang ketiga, kombinasi protein. Mengkonsumsi kombinasi sumber protein hewani dan nabati dapat membantu memenuhi kebutuhan protein sehari-hari secara lebih lengkap dan seimbang. Contohnya, roti gandum dengan keju atau nasi dengan ikan dan tempe. Kebutuhan asam amino dan protein. 10-20 asam amino. Tubuh manusia membutuhkan sekitar 10-20 jenis asam amino untuk memenuhi fungsi-fungsi vital. 0,8-1,2 gram atau kilogram protein. Kebutuhan protein harian sekitar 0,8-1,2 gram.
per kilogram berat badan tergantung usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Untuk memenuhi kebutuhan asam amino dan protein, kita perlu mengkonsumsi makanan beragam, termasuk sumber protein hewani dan nabati. Asupan yang seimbang penting agar tubuh dapat memproduksi protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel dan jaringan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aldo Saputra. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu konsumsi asam amino dan protein yang seimbang. Asam amino esensial. Pastikan mengonsumsi sumber protein yang mengandung semua 9 asam amino esensial. Ini akan memastikan tubuh mendapat pasokan asam amino yang lengkap. Variasi sumber protein. Konsumsi protein dari berbagai sumber seperti daging, ikan, telur, kacang-kacangan, dan produk susu. Setiap sumber memiliki profil asam amino yang berbeda. Proporsi yang cukup. Atur porsi protein seharian sesuai kebutuhan individu. Konsumsi terlalu sedikit atau berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan. Waktu konsumsi. Sebaiknya konsumsi protein secara terbagi selama sehari. Jangan hanya pada satu waktu makan. Ini membantu penyerapan dan pemanfaatan optimal. Dampak kekurangan atau kelebihan asam amino dan protein. 1. Kekurangan asam amino. Tubuh akan kekurangan zat yang penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan fungsi organ. Gejala seperti penurunan berat badan, rambut rontok, dan gangguan sistem kekebalan. Yang kedua, kelebihan asam amino. Konsumsi asam amino melebihi kebutuhan dapat menyebabkan metabolisme terganggu, stres pada ginjal dan hati, serta dapat meningkatkan risiko penyakit kronis. Yang ketiga, kekurangan protein mengakibatkan asam gizi seperti kwashiorkor, pertumbuhan terhambat, masalah kekebalan, serta fungsi organ yang terganggu. Yang keempat, kelebihan protein yaitu dapat meningkatkan beban kerja ginjal, memicu peredangan, serta meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan kanker jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Ada salah kata kami mohon maaf.